jatuhnya trauma Bunda, karena takut mengulangi kesalahan yang sama, terus takut dapat gunjingan yang sama kayak gitu. Jadi kamu sempat nggak pede berarti ya? Sangat. Aku jadi malu banget ketemu orang tuh, jadi kayak gini aja. Coba kamu lihat tatap mata saya. Ya udah. Itu 1, 2, 3 tidur. Jalan gitu. Layangan, sawah. Apalagi ya? Loh, kamu di sawah? Iya toh. Apalagi kamu tiap kemana-mana, mama tuh nemenin kamu kemana-mana ya. Agak-agak horor ya. Dipantau nih anak perempuan cantik ini ya. Wih. Lebih ke lihat cowoknya dulu Bunda, pantas nggak diperjuangkan gitu. Kamu udah serak sama yang sekarang. Paul, kamu udah keceplosan lagi. Kamu udah serak? Serak Bunda, insya Allah. Aduh, alhamdulillah. Paul umur piro sih? Paul 24. Oh, masih muda. 25. Masih muda. Berarti jadi 2001 ya. aku 2003, beda 2 tahun. Deg-degan deh. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Hari ini bidang tamunya adalah 2 penyanyi muda yang sama-sama pernah viral. Yang satu identik dengan lagu yang bikin galau, yang satu lagi pernah dinobatkan jadi duta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan suara ikoniknya selalu diputar di GBK setelah pertandingan Timnas Indonesia. Keisha Lefronka dan juga Shana Shannon. Halo. Susah ya Shana Shannon ya? Iya, Shana. Shan. Depannya sama, iya. Shan. Ini kayak orang Madura ya, La Villa gitu ya. Iya kan, La Villa gitu ya. Ya kan. Tapi cuma diambil satu potongan. Tapi wujudnya bukan orang Madura nih. Nah, kok namanya bisa Shana Shannon gitu, gimana tuh? Nggak tahu, mama yang milih, dapat dari buku, ada nama Shana, ada nama Shannon, terus kayak lucu ya kalau disambungin gitu. Jadi Shana Shannon. Jadi panggilannya Shan. Shan. Shan ya. Shan. Iya. Shan. 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 Oh, susah ya. Ngomong San aja deh, San kiri, San kanan gitu. Oke, ini San ini di usia 9 tahun, tiba-tiba videomu viral dan kamu banyak jadi semakin dikenal ya sama banyak orang, banyak juga diundang sana sini. Apa sih yang ada di pikiran kamu waktu itu? Waktu usia 9 tahun nih, tiba-tiba nyanyi lagu kebangsaan dan harus di depan banyak orang. Apa sudah terbiasa nyanyi di depan banyak orang? Secara kan kamu introvert ya. Pastinya nggak nyangka dan nervous banget ya, karena kan aku emang orangnya introvert banget dan pemalu. Jadi waktu umur 9 tahun rilis lagu nasional, terus tiba-tiba diundang ke acara kenegaraan, harus nyanyi bukan di depan anak-anak seumuran 9 tahun, tapi tiba-tiba di depan pejabat. Itu rasanya kayak 10 kali lipat lebih deg-degan sih buat aku. Takut salah pasti ya. Iya pasti. Itu waktu kamu umur 9 nervous tahun. banget berarti ya. Nervous banget setiap kali di belakang panggung itu pasti tangan aku udah keringetan dingin, terus aku nangis dulu di kamar mandi sama mama. Nangis? Iya, nangis dulu karena kan Kamu nervous berasa banget. kayak mau dihukum gitu ya? Iya. Pressure banget. Terus bagaimana kamu mengalahkan pressure itu? Aku selalu minta mama doain sih sebelum naik panggung. Itu yang ngebantu banget. Jadi cuman minta doa mama doang ya? Iya. Dan habis itu kamu udah nyanyi aja. Begitu kamu pegang mic langsung wow, langsung gitu. Iya, serahin aja sama yang di atas. Jadi kamu benar-benar kamu melewati masa nervous itu berarti ya? Sampai Mulai sekarang Oke, masih kamu kan sih. introvert nih. Mulai Iya. kehilangan nervous kamu di usia berapa? Atau sampai sekarang masih? Sampai sekarang udah 20 tahun masih sih. Masih ya? Masih banget ya. Karena aku tahu orang introvert tuh kalau ngeliat keramaian pasti Langsung. begitu mau Hantar lu harus tenang dulu, Iya. baru maju. Tapi begitu pegang mic langsung PD-nya keluar semua tuh. Ya nggak sepede itu juga sih, cuman aku coba. Itu aku ya, Oh, iya. introvert yang Bunda. seperti itu Iya. gitu. Kalau aku mungkin yang lebih introvert lagi dibanding Bunda. Jadi masih, walaupun di panggung masih nervous, tapi mungkin di tengah-tengah baru udah lebih relax. Jadi kamu ibarat knalpot harus dipanasin dulu gitu ya. Iya. Oke. Nah ini kan ada Keisha juga nih. Ini adalah yang pernah aku juriin dan sekarang meledak juga hits lagunya kemana-mana ya. Antara hujatan dan pujian berimbang. Betul. Dan ini sama-sama Jawa Timur. Oke. Terus ngomong Jawa lah. Oh, boleh ini. Jawa Kamu Pride. roaming ya? Ramen sih dulu ya guys. Ramen Oke. dulu.
Momen viral opo? Langsung beda gitu. Oke, iki momen viral dan melejite lagu Tak Ingin Usai itu luar biasa banget ya guys. Jadi dalam setahun pertama itu viewers YouTube tembus lebih dari 200 juta. Ngerti kan 200 juta? 100 juta. 200 juta. Nah, Iya. ya pinter ya. Bentar lagi jadi apa nih? belum lagi baca Jawa deh apa ya? Gorong maneh. nah. Gorong maneh di neng platform lain. Ono beban gak pada saat ono beban ra pada saat apa ya? Pas, oke, pas kamu bikin karya berikutnya. Ngerasa ono tuntutan buat bikin lagu yang bisa sak gedene. Alah, susah Bingung. bikin lagu yang bisa sebesar Tak Ingin Usai. Soalnya ini kan Indonesia, gue harus terjemahin ya. Harus gitu. translate. Beban tuh Pastilah. pasti Bunda. Karena Tapi kamu kan pengen lebih dari itu selalu setiap bikin karya selalu kan pernah pengen puas kan, pengen lagi, pengen lagi, Apakah gitu. bisa mencapai sama seperti itu? Ini jadi ngomongin gue ya. Karena ini pengalaman aku juga. Pada saat kamu mencapai di sini, kamu pengen lebih dari Lebih ini. lagi, Kira-kira ya. bisa nggak dia lebih dari ini? Atau jangan-jangan flop gitu kan? Tapi akhirnya berdamai aja sih maksudnya. Karena Tak Ingin Usai kan juga prosesnya panjang kan Bunda. Di dalam proses Tak Ingin Usai itu aku belajar Kamu banget Jawa? aduh angel. Kita mikir ya, berdamainya panjang cowok. Oke. Jadi salah satunya adalah menerima bahwa pokoknya aku berkarya tekan hati. Oke. Engko lah misalnya apapun kok udah dine ya wes Gusti Allah sing ngatur. Ngono pun. Kamu dalam proses bikin lagu, kamu ikut menentukan atau dipilihin sama label atau SMN? Aku ikut menentukan banget aku. Ya ini aku nggak bisa nyanyi lagu ini gitu. Aku suka gitu. Nah, pas saya ingin usaha nih pede-pede aja itu nggak tahu itu. Lalu pelajaran. Jadi kamu ikut menentukan, Ikut tapi menentukan. dibolehkan. Misalnya aku nggak bisa, nggak suka ini dikasih. Boleh. Ada beberapa yang dikasih pertimbangan aja jadinya kita brainstorming bareng, ngobrol bareng. Baru ketemu kayak baiknya tetap deh ya udah tetap gitu. Tapi harus ada ngobrolnya kayak dari mereka kenapa, dari aku kenapa gitu baru disatuin. Nggak ada yang kayak satu pihak gitu loh Bunda. Kebanyakan kamu yang ngalah atau mereka yang ngalah? Nah sekarang tuh lagi sejauh aku baru ngeluarin kemarin tuh albumku pop rock Bunda. Itu mereka ngalah banget tapi mereka juga support akhirnya. Karena aku suka mulai banget. idealisme metu Iya, ini keluar metu ini ya. kabeh. Terus disupport sama mereka kayak, lah yaudah kas aja ya kas wes. Jadi pop rock sekarang. Gitu. Agak kenceng. Kamu lebih suka yang oke, ini aku tanya genre kalian masing-masing ya. Genre kalian tuh apa sih? Kalau kamu kan berangkat dari lagu kebangsaan nih. Iya. Sebenarnya kamu genre aslinya apa? Seriosa kah, pop kah atau apa? Mungkin pop ballad kali yang ballad. slow. Lagu-lagu slow ya. Pop ballad berarti yang gitar-gitaran pelan-pelan, yang lembut-lembut atau piano yang pelan-pelan. Piano yang pelan-pelan. Orkestra. Iya sih. Kalau Keisha sebenarnya Aku pop rock Bunda. Baru kemarin tuh. masa sih suaramu pop rock, perasaan suaramu tuh gak pop rock loh. Nah tapi enjoy banget Bunda kalau nyanyi itu bener-bener kayak iki aku ngono. Kayak iki paru aku gitu. Aku bisa jingkrak-jingkrak, bisa golong-golong aku di panggung. Lagu jingkrak-jingkrak kan gak mesti harus rock. Ya tapi kan beatnya kalau terluka dan menangis kan nggak mungkin lompat-lompat Bunda. Jadinya musiknya itu loh gitu. Panter-panter. Tapi pop rock Malang tuh gitu. ada Jawa Timur banyak gas gitu. Iya, maunya kenceng-kenceng. Begitu. Oke, nah Keisha ini juga ya, ini dalam perjalanannya sebagai kontestan idol ya, aku tahu dia ini waktu itu banyak sekali yang aku kritik juga ya. Oh dendam babe aku gak? Enggak Bunda. Justru kan membangun, kritiknya membangun. Membangun ya? Oke. Sangat membangun. Tapi ternyata akhirnya karena apa? Kalau kritik juri itu biasanya itu akan melatih mental bahwa nanti kalian akan dikritik oleh netizen. Betul, itulah. Lebih Ternyata pedes mana? mempersiapkan ya. Lebih pedes mana dikritik juri pada saat dikritik juri atau dikritik netizen? Netizen ya. Masya Allah. Netizen kan malah benar. Oke. Jadi kamu melewati ujian badai kritik itu gimana? Banyak sih Bunda prosesnya. Karena jadinya takut nyanyi kan waktu itu. Karena takut salah. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak kenapa aku jadi takut ya. Harusnya malah jadi bensin aku buat belajar lagi kan Bunda. Akhirnya aku belajar lagi. Aku les nyanyi lagi sampai sekarang. Terus aku dulu sempat ke psikolog juga. Gara-gara netizen? Gara-gara netizen. Gondol banyak netizen nih. Netizen, kamu nggak tahu ya? Kalau misalnya orang-orang tuh kalau dibully lewat medsos gitu, itu akan membuat orang tuh trauma mental ya, karena tidak semua orang kuat ya. Ingat ya,
Coba kalian sebelum mengkritik orang atau ngatain orang, bayangkan kalian dikritik sama netizen seperti kita nih ngatain kamu balik. Bayangin gitu loh, maksudnya apa tuh? Bayangin kalau dibalik ya. Kamu pernah kena nggak kritikan netizen? Atau kamu manis-manis baik-baik ya, pemalu. Kayaknya nggak ada nih kritik. Sampai sekarang kayak belum ada yang terlalu menyakiti banget sih untungnya ya. Semoga enggak. Jangan. Ya semoga jangan di masa depan. Jangan ya. Iya. Tapi kalau seandainya kamu kena mental gara-gara netizen gimana tuh? Jangan, kamu sama. Dia Kamu lembut sama. banget Bunda, jangan. Dia sensitif ya. Dia bener lemah lembut banget. Kayaknya bukan di psikolog lagi, dia ke psikiater. Pak, minta obat, Pak. Bahaya. Nanti aku minta advice. Gimana? Adit. Advice kalau cuekin aja. Ya cuekin aja Iya, ya. benar. Cuekin aja karena selama kamu merasa bukan berarti kita keras kepala ya. Selama kamu di track yang benar, mereka bukan kita bukan mereka. Kalau mereka ngatur-ngatur kita, kamu kapan gini, kamu kan itu bukan udah melanggar batas ya. Tapi kalau secara misalnya kalau kita memang bikin kesalahan, ya kita harus minta maaf. Betul. Gitu sih. Tapi kalau selama kita, lah ini memang kita misalnya gini, let's say orang bilang, Bunda kadang kalau ngomong suka kasar ya. Orang Jawa Timur kalau ngomong kayak ngelakit truit gitu kan ya. Iya, frontal. Terus ya itu bagus. Maksudkan bahwa aku harus lebih lembut ya. Walaupun asli tiap harinya sebagai orang Jawa Timur kita tahu lah ya. Kalau ngomong nggak pakai tanda ngaling-ngaling. Pokoknya benar-benar gas langsung. Mungkin kalau di Indonesia yang sangat frontal tuh juga yang sangat kelihatan tuh Batak tuh. Iya. Hampir sama lah ya. Iya, gitu. sama kerasnya ya. Sama keras, sama frontal. Nggak Terus sama ngomongnya tanda kenceng ngaling-ngaling. juga. Ngomongnya orang berantem. Kayak wah nadanya tuh tinggi gitu. Jadi kayak misalnya ada yang mengkritik aku, Bunda jangan terlalu kasar. Itu harus aku rubah sedikit. Tapi sehari-harinya tidak merubah diriku yang sesungguhnya gitu loh. Ya paling di kamera dong agak dilembutin dikit. Kalau inget. Kalau enggak ya Iya, jauhin. tapi nah kalau kamu Bunda. gimana? Nih, tadi dia minta nasihat soalnya. Nasihat apa? Ya kamu kan udah ngelewatin badai yang kritikan netizen. Itu sih lebih cuekin aja sih Bunda. Pokoknya fokus memperbaiki diri kan. Soalnya kalau dibalas tuh nggak akan ada ujungnya. Makin terus. Yang penting memperbaiki diri, introspeksi. Habis itu udah urusan orang-orang udah biar capek sendiri ntar. Karena kalau diurusin nggak akan ada biasanya tuh. Iya. Dijawab makin jawab lagi gitu toh. Ngono terus. Kalau kuat mental. Kalau kuat mental. Kalau yang nggak kuat mental, Kasih kalau berapa lama kamu terapi psikolog? nggak lama sih Bunda. Cuman aku tuh ngerasanya dulu. Jadi gini, pas beberapa panggung setelah itu tuh aku beneran gemeter beneran kayak kakiku Ini nih. habis hujatan netizen nih? Iya, jadi tiap aku masih nyanyi sambil belajar kan, tetap nyanyi, tetap off air. Cuman kakiku tuh beneran kayak gini. Wow. Beneran getar tuh getar kayak sampai mau pingsan gitu. Terus akhirnya aku cari tahu kan kenapa. Aku cuma pengen tahu aja itu kenapa. Makanya aku ke psikolog. Jadi cuma beberapa pertemuan aja karena mencari tahu kenapanya. Kalau kata psikolog apa? Karena ke traumanya, jatuhnya trauma Bunda. Karena takut mengulangi kesalahan yang sama, terus takut dapat gunjingan yang sama kayak gitu. Jadi aku ngerasa kalau ketemu orang tuh aku udah nggak pakai baju gitu. Karena aku ngerasa orang udah tahu jelek-jelekku, buruk-burukku gitu. Padahal kan ya maksudnya beda urusan kan Bunda. Maksudnya bukan aku secara personal kan sebenarnya. Cuman jadinya waktu itu kayak gitu inputnya ke aku. Kamu sempat nggak pede berarti ya? Sangat. Aku dulu pernah podcast di Om Densu. Terus dia bilang gini, Om Densu kan juga kencang banget kan Bunda. Bangga banget. Iya, terus aku kan gini, aku cuma gini doang aja pas itu kejadian, pas banget kejadian itu kayak enggak ding, setahun setelah malah. Aku cuma gini doang, jadi ngobrol tuh aku nunduk terus. Terus dia bilang, kamu tuh kalau ngobrol lihat matanya orangnya, dia bilang. Terus aku pas pulang kepikiran, iya ya, aku jadi malu banget ketemu orang tuh jadi kayak gini aja. Coba aku kamu lihat tatap mata saya. Ya udah. Itu 1, 2, 3, tidur. Jadi hipnotis ya. Begitu. Jadi takut ketemu orang, malu. Malu sampai sejauh itu kamu ya. Terus aku kan dulu suka main banget, aku tiap hari main Bunda. Pas Main kejadian itu, nongkrong maksudnya, nongkrong. ketemu Kirain orang. main gundu kayak main Enggak, kayak enggak. apa kelereng kayak main apa. Itu di Malang pas cilik, sekarang enggak. Terus Kamu akhirnya- kecil masih main kelereng, gundu gitu-gitu. layangan, nang apa lagi? sawah. Apalagi ya? Loh, kamu di sawah? Iya toh. Aku kan di Malang Bunda. Aku Ya, lahir di Malang emang ada sawah? Oh, enggak tahu akeh. Di tempat tinggalku banyak. Jadi aku masih jalan pagi-pagi tuh, apalagi kalau bulan puasa tuh biasanya sholat subuh bareng kan, sahur sholat subuh bareng, terus jalan-jalan tuh sampai pagi siang baru tidur. Paginya tuh ke sawah, ke apa gitu, layangan. Bentar. Yang kalau Malang di sawah itu berarti Malang yang arah mana ya? Aku kabupaten. Oh. Agak, tapi kan deket kan Bunda. Bukannya kota ke arah Malang Batu tuh. berarti? Beda. Beda. Ini ke Aku arah kayak mana? 5 menit 10 menit dari kota.
Tapi kan deket banget, kalau Malang kan kecil kan kotanya, jadi deket banget. Kalau Shen mungkin ada pengalaman main di sawah? Loh, kan siapa tahu ya? Jadi Bunda pertama kali naik motor syuting adegan. Enggak juga. Iya. Cuman jarang banget naik motor, makanya waktu syuting tuh agak-agak Panik dia. deg-degan. Kamu nggak kamu ini nggak, kamu adalah anak yang lahirnya itu benar-benar anak born with silver platter, apa itu artinya ya? Lahir dengan udah apa tuh sendok garpunya udah emas perak lah, kira-kira gitu, enggak? Ya, Nggak pernah main sawah enggak soalnya. sih. Kan kata dulu yang belut. Nggak pernah ada ngikut yuyu kangkang. Yuyu kangkang ditarik tali diikutin. Nggak pernah. Belum. Oke, aku penasaran sama kamu nih. Kamu kan introvert banget. Masa kecilmu tuh mainnya apa? Tapi kamu lahir besarnya di Jakarta. Jakarta, kan? iya. Ya kan Jakarta Apa bisa ya? ada apa? Iya sih, ada Apa tuh. truk yang Berisik. mainanmu apa pas masa kecil? Eh, Lebih badannya apa ya? daripada kita. Enggak, main sepeda. Oh, main depan sepeda. rumah. Oke, anak orang kaya. Di komplek. Terus. Aku sebenarnya jarang main sama temen sih. Aku lebih banyak di rumah belajar. Wow. Dan waktu kecil tuh aku hobi banget belajar. Wow. For some reason. Mungkin karena aku cewek sendiri kali di rumah ya. Terus kayak kakakku kan 2 cowok. Jadi gak ada teman main. Terus sama tetangga juga gak terlalu deket banget. Sama Jadi- teman sekolah? Tapi waktu TK itu jarang main di rumah temen. Jadi mungkin kayak pulang sekolah, di sekolah sambil nunggu jemputan. Tapi selain itu di rumah aja sih sendiri. Jadi mainanmu cuma sepeda waktu kecil. Apa ya? Yang kira-kira ada permainan yang kamu ingat di masa kecil tuh, ini mainan yang wah, lucu banget nih gitu loh. Kayak enggak. Ya, Petak umpet, yang petak umpet ya. boneka. Enggak juga. Main kok petak umpet. Main petak umpet. Main boneka. Oh, orang kaya. Enggak main yuyu kangkang di. Berburu. Menek ceri. Iya, kalau kita kan naik genteng, ya kan. Genteng. Berburu apa kayak Yuyu tuh kayak Iya. kepiting gitu bentuknya. Kepiting, kecil. yuyu tuh kepiting kecil. Kecil banget. Anak-anakan kepiting, kita berburu di kayak Di got, di sawah, ya, gitu. di got, di selokan, terus di rawa-rawa gitu loh. Cuma dibuat Terus main kalau aja. dibuat main diikat, Ada. Tapi beda makanya itu diair tawar kan. Kayak Yuyu. Bahasa Indonesia apa? Yuyu tuh bahasa apa Bunda? yuyu apa sih? Anak kepiting ya? Iya kayak. Yuyu tuh bahasa Indonesia? Iya. Oh, aku kira bahasa Yuyu, Jawa. Mimi. Yuyu Mimi. Yuyu tuh anak kepiting. Tahu ya kita bahasa Surabaya, kalau bahasa Iya, Jawa Timur yuyu kalau kan. yuyu ya. Iya, kayaknya. Yuyu tuh anak kepiting kecil. Kecil gitu Terus dia. terus kita ikat kan, terus kita Jalan, kita ikutin aja. Jadi Ikutin kayak aja. Lucu ya. kayak jalanin anjing gitu loh. Tapi tuh kayak kecil banget Tapi hewannya. yang kecil gitu. Kan gak segalak kayak ibunya yang gede-gede ya gitu. Iya. Udah itu aja mainanmu. Apa ya? Kok boring hidupmu ya? Belajar main sepeda. Aku main boring sih. Aku iPad kid mungkin. Atau mungkin kamu kecil emang seneng nyanyi, emang kamu les nyanyi, lebih seneng les nyanyi atau gimana? Dulu pernah les nyanyi piano, tapi aku tipe anak yang nggak suka les sebenarnya. Aku lebih mending belajar sendiri. Oh, kamu praktisi berarti, nggak suka teori, Iya. iya kan? Hmm. Jadi kamu kalau nyanyi belajar dari Belajar sendiri. Belajar aku sendiri. nonton film-film Barbie gitu, terus misalnya aku nyanyi aja di rumah. oke. Lucu Terus gak mama kan gini? Manado kan, jadi suka nyanyi. Mungkin dari situ kali. Atau dari gereja atau gimana nggak? Ya dulu awal-awal waktu main nyanyi itu di gereja dulu. Oke. Nah, Shen ini sekarang kan sudah merilis beberapa single bertema cinta ya. Tapi image penyanyi cilik kan, apalagi lagu kebangsaan masih sangat melekat ya. Kamu sendiri merasa keganggu nggak? Atau pengen keluar dari image lagu kebangsaan itu atau maksudnya gini, pengen membuat dirimu sendiri yang lepas dari lagu kebangsaan? Enggak sih, jujur sebenarnya aku nggak mau lepas dari itu sama sekali karena kan memang aku mulai dari situ. Aku bisa sampai di sini pun kan karena aku memulai dengan lagu-lagu nasional. Sampai sekarang pun aku masih nyanyi lagu-lagu nasional. Masih? Iya, jadi walaupun nyanyi lagu yang udah lebih universal tentang cinta-cintaan, tapi tetap cover lagu nasional. Tapi kalau rekaman kamu lagu-lagu kamu sendiri dong? Single, Ya single pop, Iya. pop. pop ballad Ballad yang tadi sih slow-slow. ya. Nah ini kan berarti Shen ini tipe anak yang memang kalau kita boleh bilang bahasa zaman dulu adalah kutu buku ya, seneng Iya. belajar. Wah kayak belajar gitu ya.
Bahkan dia ini sekarang punya yayasan yang bergerak di bidang edukasi. Kok bisa kamu ke arah sana tuh? Gak kepikiran ya. Kalau kita kan main ya. Percemur aja deh. Wah, kan naik pohon naik genteng. Kan kalau nggak berburu yuyu. Kalau kegiatan sosial mungkin karena orang tua aku, terutama mama juga dari muda itu suka banget ngelakuin kegiatan sosial. Jadi waktu mama punya anak itu dari aku bayi selalu diajak kegiatan sosial ke panti asuhan dan lain-lain. Jadi memang dari kecil terbiasa dan itu menjadi passion aku sampai akhirnya umur 9 tahun waktu itu kalau nggak salah, kan waktu itu baru pertama kali megang handphone. Jadi waktu itu aku sering banget lihat iklan-iklan tentang donasi dan aku minta ke mama boleh nggak aku bikin yayasan sendiri. Karena di pikiran aku itu untuk membantu lebih banyak orang harus punya yayasan sendiri. Mulai dari situ, karena aku masih terlalu kecil jadi belum bisa bikin yayasan sendiri, tapi aku mulai ngajar di rumah susun bahasa Inggris. 9 tahun. Banyak muridmu. Ya lumayan kayaknya 20 atau 30. Oke, kamu adalah guru bahasa Inggris. Silakan berbicara bahasa Inggris. Kalau tadi kan Jawa Timur, udah. Ada banyak bahasa ya hari ini. Ngobrol sama siapa nih? Nanti kalau aku jawab kasih pertanyaan bahasa Indonesia, kamu jawab bahasa Inggris ya. Kan guru bahasa Inggris toh. Itu tuh dia. Ini nggak bisa bahasa Inggris dia nih. Taunya bahasa cong doang. Aduh. Oke. Nggak mau nyanyi berdua nih kalian berdua. Jawabnya bahasa Inggris ya. Jawabnya bahasa Inggris. Kalian nggak mau project berdua nyanyi kan cantik sama cantik nih. Thank you. Ya, thank you doang. Kok nggak bisa? No, thank you. Okay, what do you want to sing? Lagu kamu aja, lagu dan Bandung. Do you know the song? Iya, dikit. Okay. Kamu dulu. Bareng aja bareng. Iya. Ya, bahasa Inggris. Soalnya, jadi kita nyanyi nih sekarang. Iya. Oke. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belakang. Oh, wilayah belakang. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Jadi kita lagi ada project bareng Bunda. Iya. Oke, Kita tuh project lagi apa? abis kemarin syuting film dan Bandung. Nah soundtracknya ngisi Shannon juga. Oke, kamu gak nyanyi di situ? Enggak, aku main aja. Pemeran utamanya dia pertama kali main film. Langsung Oh, wow, kamu pertama kali main film dan langsung jadi pemeran utama. Wah, stressful stres itu. banget iya. Iya, Stres lumayan. itu. Sebagai orang yang introvert, terus kemudian disuruh ngapalin skrip, tapi sebenarnya agak cocok sih ya. Apalagi kamu senang belajar kan. Tentunya agak mengurangi ya. Kalau kita mungkin agak stres karena belajar waduh males. Ngejarnya tinggalan jauh. Tapi Gimana? sebenarnya kita nggak terlalu ada skrip ya, kalau bisa dibilang. Jadi film ini tuh kan disutradarai sama Om Rudi Sujarwo. Om Rudi ini punya metode yang sangat spesial. Jadi kita itu sebelum syuting itu ada 1 bulan di mana kita simulasi dan kita itu bisa dibilang nggak ada skrip. Jadi kita harus buat dialog kita sendiri. Yang Dan penting itu jadi lebih kayak menyenangkan. ini dong kalau kita ikutan sketsa gitu tiba-tiba dikasih pointers. Iya. Nanti dia ambil makanan kamu marah. Iya gitu kayak doang. gitu, Om Rudi itu kayak gitu Bunda tipenya. Jadi kita harus explore. Jadi menurut Om Rudi akan lebih Dapat dapat kalau kita jadi Om Rudi tuh ngasih ruang banyak banget buat kita explore. Tapi kita harus present. Jadi ada satu scene yang itu kita ngulang seharian, ada 2 hari itu kita ngulang scene yang sama Bunda. Karena Om Rudi ngerasa kita bikin skrip nih, tapi Om Rudi ngerasa itu nggak klik gitu sama perannya, sama ceritanya gitu. Jadi kita ngulang, kita present nih, oke, action bla 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 bla, cut, ulang, bikin lagi kita, cut, ulang, bikin lagi dan harus beda tiap take-nya. Om Rudi itu beneran ngasih ruang yang sangat kebesaran. wow. Tapi jadinya belajar banyak dan aku baru ini syuting dengan gaya prep yang seperti itu. Berapa kamera berarti sekali take? 1 1 tapi. Oh, 1. Rudi itu biasanya cuma pakai 1 kamera, one shot. Oh, one shot. Oh, oke. Dan itu pakai long shot gitu. Iya. Oke, ini boleh tahu filmnya judulnya apa dan karya siapa dan ceritanya tentang apa? Kalian berperan sebagai apa? Wih, banyak. Jadi film ini judulnya Dan Bandung. Ini adalah Dan Bandung. Dan Bandung. Kenapa iya. Dan Bandung? Kenapa nggak Dan Surabaya kayak Dan Manado dan Malang ya kan?
Karena ini tuh adaptasi dari novel Ayah Pidi Baik. Sebenarnya ini tuh kisah di balik kalau Bunda tahu di Bandung itu ada terowongan, jembatan di Asia Afrika yang ada quotes dan Bandung Yang putih bagiku tuh, yang yang ikonik. putih iya. Dan ini tuh kisah di balik. Aku berperan sebagai Elma, Aku Susi, temennya Elma. bestinya Elma. Sahabatnya Elma. Jadi kamu pemeran pembantu. Betul. Nyapu itu. Nyapu, iya, nyapu ngepel di sana, di lokasi. Berarti scene-nya banyak dia dong pasti ya. Banyak dia, Bunda. Kamu nggak kaget? Maksudnya kamu sebagai orang yang dari penyanyi tiba-tiba, kalau aku kan boleh bicara bahwa kalau misalnya kita seniman musik, biasanya kalau disuruh berakting tuh agak keteteran ya, karena kayak yang misalnya kita nyanyi, sekali nyanyi dibayarnya gede, selesai pulang gitu kan. Ya, kalau syuting film kan Lebih lama ya. lebih lama, lebih nggak instan dibanding penyanyi duitnya gitu loh. Ya pastinya beda banget ya, karena kan kalau misalnya penyanyi kan kita cuma harus menghayati lagu. Kalau ini kan harus benar-benar menjadi suatu karakter untuk berbulan-bulan. Jadi tantangan banget. Terus ada juga itu yang kita harus buat dialog sendiri. Jadi sangat amat menantang sih Bunda. Setiap hari itu rasanya kayak aduh stres banget, sakit perut. Kamu stres? Iya. Dia Kamu ada stres ya? lambung. Iya, masalah lambung aku. Jadi tiap hari itu selama simulasi sampai syuting aku makannya bubur Iya, bubur nggak soto ya? soto. Soto ayam. Wow, terus kamu kapok gak? Kamu nih ya, film pertama kamu stres ya kan? Sakit lambung, Tapi aku enjoy banget ternyata. ketagihan, nyandu di Iya. bae. Tiba Tiba itu ternyata cantik. Ternyata, nyandu ternyata. Oke. Apa yang bikin kalian nih yakin menerima peran ini? Pada saat ditawarin, oh ini ada film dan Bandung ini kan. Apalagi ini kan yang bikin cerita adalah yang bikin Lebih baik. film Dilan ya. Betul. Iya. Nah sebenarnya karena itu sih salah satunya Bunda. Satu yang ini jadi novel Ayah Pidi Baik plus Om Rudi Sudjarwo yang direct. Jadi itu combo yang siapa yang bisa menolak gitu. Oke. Dari situ sih udah kayak oke gas, ambil. Jalanlah kita. Kalau kamu kan udah banyak film, udah 7. Iya, 7 film. Sekarang berarti udah nggak terlalu kaget dengan dunia persyutingan ya. Karena udah banyak belajar sebelumnya. Iya, iya. Tapi pada saat film pertama kamu, stres gak dari musik yang, tapi kamu juga udah di apa tuh namanya, dilatih mental di Indonesian Idol ya, dari pagi sampai pagi kan. Cuma Jadi gak kaget juga ya. Lebih ke kaget ininya sih Bunda, karena lebih butuh banyak waktu kan. Terus nunggunya kan kalau di set bisa seharian gitu kan. iya. Kalau nyanyi kan datang pulang gitu. Jadi Tapi lebih ke adaptasi pada itunya saat sih. kamu di mana? Apa tuh namanya? Di karantina kan juga sama, harus syuting ini. Oh iya, tapi nggak nunggu. Oh, iya, Nah kalau iya, pas di lokasi kan tiba-tiba hujan nunggu, jadi kayak pending lama sampai Boring malam. itunya gitu. ya. Nunggunya, jadi adaptasi di situnya. Tapi sekarang udah makin ngerti kan, jadi kayak ya udah. Kalian ini termasuk artis yang misalnya gini, kalau aku kan menerapkan dulu, aku kalau misalnya syuting gitu menerapkan jam. Even kalau sekarang syuting iklan juga aku mau kerja cuma 8 jam aja. Sisanya aku overcharge. Jadi aku charge kalian kalau kamu lebih dari jamku. Kalian memperlakukan itu atau enggak? Kayaknya kalau aku di kontrak ada deh Bunda, tapi maksimal berapa ya? 12 apa ya? Tapi kita nggak pernah lebih dari itu Nggak sih pernah, untungnya. ya. 12 jam tuh capek loh ya. Iya. Belum make upnya loh. Iya. 12 jam termasuk make up nggak? Termasuk tapi. Oh iya. Jadi iya. dari kita sampai. Sama, kalau aku 12 jam dari termasuk make up. Oh iya. Tapi aman sih, kita syutingnya nggak nyampe malam juga ya. Iya aman. Jadi kita kebanyakan scene-nya juga siang, sore gitu Bunda. Jadi nggak sampai malam. Nggak sampai yang kayak subuh Berarti nggak gitu. nggak. dipepet Enggak. back to back gitu enggak ya? Scene malamnya juga jarang banget. Iya. Jarang. Dikit. Berarti kejar-kejaran sama matahari dong. Mengejar Iya, matahari. Mengejar matahari. Iya itu sih Bunda paling. Jadi kayak agak cepet gitu pace-nya justru. Iya. Enak ya berarti ya. Oke. Ada nggak bagian dari karakter atau ceritanya yang relate banget sama kehidupan kalian sendiri? Boleh ceritain nggak sih ini cerita tentang apa ini? Selain tadi dan Bandung yang tulisan itu, maksudnya boleh nggak di-spill dikit? Ini cerita drama kayak komedi kah atau horor kah ya kan? Jadi film ini tuh bercerita tentang kisah cintanya Basil dan juga Elma. Basil Elma tuh siapa? Basil siapa? Elma siapa? Yang main Basil itu namanya Samo Rafael. Aku berperan sebagai Elma. Oke. Mereka ini dua orang anak muda yang datang dari status sosial yang sangat berbeda. Jadi story ini tuh menceritakan tentang bagaimana mereka harus memperjuangkan satu sama lain dengan semua masalah-masalah dan konflik yang ada.
Jadi jatuh Maksudnya cinta. statusnya satu kaya banget, satu menyamar dari CEO. Siapa CEO yang menyamar jadi orang miskin? Itu sama berarti tadi. Dia beda. Iya, beda status sosial. Beda status sosial. Beda banget malah ya. Iya. Beda banget tuh berarti kelas A sama E. Kalau A B, Iya. kalau misalnya ada kan kalau kita apa tuh segmentasinya kan Segmentasi. A B C D E gitu. Iya. Di A sama E. A sama D kali. D kali. D ya, nggak miskin amat berarti ya. Miskin aman. Ya kalau E kan berarti melarat itu kan. Angel mangane. Elma ini datang dari keluarga yang powerful bisa dibilang. Oh, Iya, oke. Sangat sangat berada. mapan. Yang mapan siapa? Yang cowok apa kamu? Ceweknya, dia. Memang susah sih ya. Kalau anak orang kayanya cewek terus harus dapat anak laki-laki yang di bawahnya jauh gitu ya. Nah, jadi orang tuanya yang Sangat mengekang Ribut dan ya. sangat kontrol. Kalau kamu punya anak, terus kalau anakmu gitu gimana? Aduh, gimana ya? Pasti kan melakukan hal yang sama ya. Nah, kamu nggak pikir-pikir ya, nak, ya kan? Kamu dapat Iya. pasangan yang mungkin levelnya bukan kita beda-bedain level, tapi kan takutnya kerangka berpikirnya ada- berbeda iya, ya gitu betul, loh. betul. Tapi mungkin caranya berbeda dengan cara keluarganya Elma ini. Karena keluarga Elma ini sangat mengekang dia. caranya brutal, caranya Brutal. Nggak brutal. Brutal tuh kayak gimana ya? Penasaran ya kan? Oke. Ini berarti ada percintaannya dong. Iya, ada banget. Sejauh apa acting percintaannya? Atau cuma pegang-pegangan tangan? Atau kan kalau zaman sekarang udah mulai agak-agak, harus agak-agak lebih cium gitu kan? Kayak anakku agak sekali kan sempat ada adegan cium beneran gitu kan? Kalau aku adegan cium sih enggak ya. Cuman film ini tuh romance banget sih. Lumayan menantang buat aku. Tapi ada adegan yang tidak bisa di spoiler, Bunda. Nggak boleh. Tapi sangat menantang buat dia. Nggak pakai peran pengganti. Enggak. Enggak. Aku semua. Lo canggung deh kan bisa kan aku kurang suka aku pakai peran pengganti kan. Nanti orang pikir kamu padahal enggak gitu kan. Kamu tinggal ngomong itu bukan gue gitu kan. Misalnya Enggak sih, iya. enggak ya. Apalagi kamu tiap kemana-mana mama tuh nemenin kamu kemana-mana ya. Agak-agak horor ya. Dipantau. Dipantau nih anak perempuan cantik ini ya. Wih. Oke, kalian kan sama-sama backgroundnya berangkat dari dunia nyanyi nih ya. Terus sekarang jadi dunia acting. Kalau Keisha udah duluan, kamu nggak takut dikritik netizen? Atau misalnya, udah deh kamu lebih bagus nyanyi daripada acting misalnya? Iya. Takut sih ya mungkin ada sedikit khawatirnya. Cuman aku nggak terlalu mikirin sih sampai sekarang. Sebenarnya aku orangnya juga lumayan cuek, bisa dibilang. Kamu cuek? Iya, maksudnya kalau aku ngerasa itu nggak merugikan aku juga nggak terlalu pikirin. Dia belum kena kayak Keisha dia. Belum kena kayak kita berdua nih. Jangan sampai ya. Karena beda ya pasti ya. Itu sih gila sih ya kalau tiba-tiba harus diserangnya gila dan brutal loh ya. Brutal. Brutal kalau di Maksudnya kalau di sini tuh bukan kritik, Bunda, bullying. Iya. Kalau Iya tuh. kritik masih Kalau ada kritik, lah yang bisa kita ambil gitu kan. Kalau bullying tuh kata-katanya udah kayak wah, apalah. Kalau bully sih kalau dia masuk di akunku aku blok. Karena buat aku nggak sopan. Ketika kita masuk ke ranah pribadi misalnya gini, orang ya. kamu kan punya akun pribadi ya kan. Terus mereka aku masuk ke kamu terus aku ngata-ngatain kamu. Iya. Berarti kan kamu nggak sopan di rumahku gitu Iya, kan. iya, Blok aja nggak usah pusing ya Sok kan. tahu gitu ya. Karena nggak sopan gitu loh. Kecuali dia ngeritik dengan sopan ya. Misalnya Iya. Keisha kemarin suaranya agak kurang ya. Latihan Mungkin lagi kedepannya ya. Mungkin bisa kedepannya bla, bisa bla, lebih baik bla. lagi gitu. Iya. Iya. Mungkin aku nggak akan blok. Secara Aquarius ya, you know. Gak suka Bunda blok. Aquarius ya? Aquarius, awakmu? Aku mau Aquarius. Oh, iya. Alah. Aquarius itu apa Aquarius? Metal. Metal. Aquarius plus Jawa Timur udah itu combo. Aquarius ya, oke. Aquarius dulu ya. Aquarius kalau menurut kamu adalah menurut kamu Aquarius itu apa? Sifatnya? Gas-gas aja santai gitu. Gas santai. Apapun kayak apapun ayo gitu. Udah gak seneng? Kalau nggak seneng bye. Oh, Udah beneran bisa kayak cut off gitu. Bener gitu nggak? banget. Iya ya. Sama. Iya. Kalau udah enggak udah. Enggak ya udah gak kenal gitu. Iya, Jadi kayak ibarat udah gitu loh. Kita kalau sayang, sayang Iya, banget. Perhatian. sayang, iya. Kalau dibilang cuek, sebenarnya cuek ya cuek, tapi perhatian. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita kalau udah sayang banget kita kasih semua tuh. Iya betul. Tapi begitu udah nggak suka, Iya. pernah.
Pernah Bunda. Bunda juga pernah kan? Oh, bukan lagi. Kamu pernah? Iyalah. Fasenya sih Bunda. Enggak, Jadi aku harus nggak cuma ke pasangan ya. Aku ke seseorang yang aku iya sayang banget. ke temen, ke mana-mana. Beneran berlebihan sih menurut aku dulu. Tapi sekarang udah tau lah batasnya. Harus ada batasnya kan tetap. Nah dulu tuh gak ada batas, kasih aja karena sayang. Gitu. Terus karena akhirnya dikecewain, akhirnya Kecewa cut kayak off. udah ya sama sekali nggak tanpa peduli. tadeng aling-aling. Kamu bintangnya apa sayang? Aries. Aries. Oh, jodohnya nih. Aries. Oh ya? Iya kah? Iya. Itu beda banget sifatnya ya. Aries tuh bulan Aries itu cocok sama Aquarius. April. Oh. Kalau Aries aku nggak ngerti. Saya bukan Aries. Oke, ini kan film ini ngangkat tema cinta beda status sosial. Kalau misal di kehidupan nyata, kalian nggak direstui karena status sosial, kalian bakal gimana? Lebih ke lihat cowoknya dulu Bunda, pantas nggak diperjuangkan gitu. Kalau cowoknya juga nggak ada usaha, maksudnya udah tahu dia di kelas E terus nggak ada usaha buat ngejar, buat membuktikan ke aku, ke orang tua Nampaknya aku. dia ada usaha, nampaknya ya. Kalau ada Nampaknya. usaha, Siapa tahu dia love bombing, Kalau love bombing ada gitu. usaha sih diperjuangkan. Ya, Kok gitu jawabnya? perjuangkan. Karena tapi lihat dulu, maksudnya sambil sering berjalan waktu kan kelihatan kan Bunda itu love bombing aja atau emang dia berusaha beneran gitu untuk mengejar sampai ke level yang sama gitu mungkin ya. Kalau misal seiring berjalan waktu ternyata cuma love bombing, ya udah berarti nggak pantas diperjuangin, berarti udah selesai. Kalau kamu? Aku setuju sama Keisha, tapi kalau aku itu aku sangat apa ya? Aku orangnya tanya ke orang tua aja sih. Tanya dulu Bunda dia pernah pacaran nggak? Oh, pernah pacaran nggak? Ada ibunya jangan, nggak mungkin bilang. Pasti nggak mungkin bilang. Iya, tapi nggak ada ibunya juga sama jawabannya Bunda. Oh, sama. Iya. Oh, nggak pernah pacaran. Aku belum. Umur berapa sih kamu? Baru turn 20. Oh, masih muda. Aku masih Tapi masih 20 tahun nggak pernah pacaran tuh aneh lo ya. Aku 20 kawin loh. Oh iya. Oh, Maaf tante ya. ya kan 20 dia. Wow. 2, 3. Iya. Oh, pantas sama mama terus ya. Aku jagain terus kalau di lokasi tuh kayak mana dia kalau nyebrang gitu aku pegangin gitu. Kenapa kamu memutuskan untuk tidak pacaran di usia dini? Karena aku ngerasa kayak waktu aku masih SMA especially, aku ngerasa nggak ada tujuan juga sih kalau aku pacaran SMA. Karena kan Masih umur-umur SMA ya. segitu masih butuh banyak maturing kan. Dan aku ngerasa ya belum, tujuannya juga bukan untuk sesuatu yang serius juga, jadi for what? Oh, karena dia masuknya UI. Dia juga beasiswa Bunda. Iya, dia ngejar itu. Jadi fokusnya belajar. Ini Keren dia ya. nih anak UI psikolog ini. Kita sama-sama satu alma mater, Yellow Jacket. Iya, Yes. jaket. Aku kuliah kawin. Sama pacaran. Dalam satu ya. Lulus 4 tahun. Oh, Bunda waktu itu S1. S1 dong. Sempat D3 sih, sempat ke sastra Belanda setahun. Nggak keterima yang S1. Terus pulang lagi, keterima yang S1 akhirnya komunikasi. Oh. Tapi tetap pacaran. Jadi balance ya. Di depan ibunya lo ya. Kamu di depan ibunya lo. Aku bukan mau kok ngasih enggak lo. Hebat lo. Masih ada anak Jakarta Iya. yang masih bertahan dengan belajar, fokus, tidak melihat dunia laki-laki. Berarti kamu kalau misalnya mau target nikah nih Shan ya, Iya. umur berapa? Aku mau nikah muda sih, tapi mungkin nggak semuda Bunda ya, karena kalau Bunda nikah berarti sekarang aku sekarang ya, Tahun ini. semester 1 Tahun semester aku umur 5. 20, aku nikah semester 3. Karena aku kan ulang tahun lagi. 21, Harusnya aku semester 5 harusnya. Iya, aku mau semester 5 ini. Iya. Aku targetnya 24 25 sih. Kalau Keisha kapan nih? Ini yang udah punya Aku pacar. kalau udah ada jalannya aja Bunda. Umur piro? Aku 23. Masih muda ya. 23 masih. Sekarang tuh biasanya nikah umurnya di atas 25 semua gitu kan. Iya. Cewek atau cowoknya? Ceweknya. Cewek cowok. Oh. Pada bilang wah 25 gitu. Kalau zamanku kan ada yang 20, ada yang 19, ada yang 19. ada yang 24, ada yang 25 ya kan. Kamu udah serak sama yang sekarang. Paul, kamu udah keceplosan lagi. Kamu udah serak. Serak Bunda insya Allah. Aduh, alhamdulillah. Paul umur piro sih? Paul 24. Oh, masih 25, muda. 25. Masih muda, masih muda Jadi berarti ya. 2001 aku 2003, beda 2 tahun. Deg-degan deh. Kamu kok bisa jatuh cinta sesama
anak idol. Aku bingung. Kamu kok bisa jatuh cinta sama anak idol? Nggak tahu, Bunda. Tapi masuk akal sih, Salma juga ya, Salma ya. Salma juga, iya. Karena kita duet, kita kan labelnya sama, manajemen sama, label sama, terus kita diduetin. Dia ngajak duet lah, ada sebuah lagu gitu Bunda. Oh, Terus berarti dia ya, kenal di sana. kita duet ya, padahal lagi ngejar kamu tuh ya. Modus Nggak tahu ya. Kayaknya modus ya. Terus. Enggak kok, tapi emang buat duet aja kayaknya. Terus makin kenal, tiba-tiba nyantol, terus ya udah. Oh, berarti dia waiting Trisno jalanan Saka saka Cak Ono liyane. Glibet ae. Ngelipet terus ya udah. Ternyata sama banget, tapi Bunda sifatnya tuh sama banget, kayak dia tuh versi cowokku, aku versi ceweknya gitu. Kata semua orang, kata teman-temanku, kata teman-teman dia, semuanya tuh kita beneran sama gitu sifatnya. Kalau sama bisa berantem dong. Tapi enggak, malah karena udah ngerti toh. Jadi kayak ya wes ngajarin ngono. Sama banget. Plak. Baru setahun 2 tahun lah. Baru setahun 2 tahun nih. Oh, udah 10 tahun ternyata kita berbeda gitu. Jangan. Ya nggak Tante, bener kan? Iya, kalau sekarang kalau masih masa pendekatan kayaknya sama gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada yang sama loh. Semoga enggak ya, semoga sama terus ya. Lu kembaran kamu sama dia. Kembar ternyata terpisah. Oh, oke. Ini selama syuting nih, ada nggak momen atau lokasi di Bandung yang paling membekas buat kalian? Misalnya di Bandung tuh, oh aku baru tahu ada makanan ini, aku baru tahu ada lokasi ini. Ada banget. Ada banget. Aku tuh jajan banget kan udah. Tiap kali di lokasi ada gerobak-gerobak apa gitu, aku masih jajan keliling gitu. Aku jajanin semua, aku beli apapun yang aku lihat gitu. Nah begitu aku bawa ke lokasi, dia kayak, itu apa? Tahu bulat Bunda. Nggak tahu dia. Tahu bulat dia nggak tahu. Cuanki, cimol, batagor. Batagor tahu ya? Tahu dong. Tahu. Apa yang kamu nggak tahu lagi? Congki kali, nggak tahu ya. Cuanki banyak banget yang dia nggak tahu. Aku kayak, cobain. Aku kayak, nggak ada mamamu. Cobain. Seblak nggak? Seblak pernah. Tahu Pernah. Apa yang kamu misalnya di Bandung? Oh ternyata ada ini ya, makanan ini ya gitu loh. Cimol sih ya. Cimol belum. Cimol dia apaan nggak tuh, cimol tahu. tuh? Aku juga nggak ngerti. Cireng dia nggak tahu. Cimol tuh yang bulat. Kayak pentol-pentol gitu ya? Iya, tapi dia digoreng Bunda, aci gitu ya. Jadi Kayak cireng dong. Iya, kayak cireng cuman bulat. Teksturnya sama, kenyal-kenyal gitu. Rasanya sama. Rasanya beda. Kalau cireng beda. kan ada isinya. Nah, kalau cimol tuh nggak ada. Cireng ada yang polosan. Oh iya kah? Terus dikasih gula Jawa, bumbu gula Tapi Jawa kalau itu. cimol tuh agak kopong gitu. Kayak pilus Aku gitu. jujur aku juga belum pernah makan cimol. Jadi aku belum nggak tahu juga. Nah, itu banyak yang dia nggak tahu. Cireng dia nggak tahu. Cireng nggak tahu. Tapi dia makan di lokasi akhirnya. Enggak. Makan nggak sih pas ready? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Belum. Wah, kamu bener-bener ini ya, anak yang dalam satu ruangan kacamata kuda. Ini kamu hati-hati loh ketemu cowok nanti. Kalau misalnya kamu bener-bener ibumu tuh harus menseleksi banget. Kalau ibu bilang enggak, Memang. jangan. Karena model-model kayak dia ini yang polos-polos, baik-baik. Kalau ketemu yang toksik, Hancur lah. biasanya yang suka ketemu yang aneh-aneh tuh yang polos-polos. Karena ini anak kayaknya bisa digo-begoin ini kayaknya. Karena terlalu polos, yang terlalu kacamata kuda gitu. Kamu mesti ketemu laki-laki nih ya, ini saranku ya. Bilang ibumu, Mama, coba dicek. Pasti kalau mama bilang ya, Harus lanjut. cross check, harus approve. Iya. Soalnya mama lebih berpengalaman. Soalnya modelnya polos ya Regio. Iya, polos nemen. Kita ngerupi-ngerupi dia. Polos itu. Kayak enggak deh. No, Iya. Iya sayang, it's okay. nggak apa-apa kok. Kamu boleh bangga dengan menjadi seorang yang polos yang belum pernah pacaran. Terus kamu belajar, akhirnya masuk dapat beasiswa di UI, itu bagus. Itu pencapaian yang sangat bagus loh. Tidak semua orang bisa seperti itu. Apalagi cantik, ya kan? Ya. Suaranya enak, ya kan? Berarti kamu selain, oke, aku tanya, kamu kan anak UI psikolog nih. Kamu emang pengen jadi psikolog? Oh enggak. Sebenarnya aku ambil major psikologi itu aku nggak kepikiran sama sekali mau jadi psikolog atau HR. Aku cuma suka banget sama ilmunya. Oh. Jadi tujuan aku dari awal ambil psikologi itu karena aku emang suka, tertarik supaya aku bisa enjoy belajarnya. Oh, berarti kamu suka nanti kalau ada orang bermasalah, kamu nasihatin. Kamu secara ilmu psikologi itu begini gitu. Senang nasihatin nggak? Curhat. Cocok sih, kamu kan diam dengan orang Pendengar yang curhat baik ya. Cocok sih. Jadi kamu nggak mau jadi psikolog nih? Enggak. Cuma karena mau ilmunya aja ya? Iya. Oke, Dek, kamu sekolah Kak? Dereng. Udah lulus SMA tapi belum kuliah. Dia seniman, jadi akhirnya kamu Iya. di musik aja berarti kan? Oke. Baik, film dan Bandung. Apa yang mau disampaikan film ini ke publik? Kenapa dan kenapa harus nonton film ini? Film ini tuh berbeda banget loh. Karena gitu.
Film ini mungkin beda dari film romance lain karena ini menceritakan tentang bukan hanya tentang percintaan tapi juga ada tentang keluarga, tentang persahabatan. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. dari Banyak itu. konflik kayak gitu dalamnya. Iya. Kamu ngomong kenapa nolanya ke Kesha mulu sih? Kayak kasih bisa dikonfirmasi, bener nggak? Enggak, supaya dia bisa juga nambahin. elaborate gitu. Oke, jadi kayak kamu itu kalau bahasa Bapak kan soalnya sama Susi. itu kalau bahasa psikolog tuh apa tuh namanya tuh? Kalau ngomong nggak ke depan tapi kayak ke samping terus pengen kayak kasih konfirmasi, bener nggak sih gua ngomong atau Kayaknya nggak ada nama khususnya ya, aku nggak tahu. Nggak ada sebutannya. kan pasti kamu akan mempelajari itu dong. Misalnya kalau lagi ngomong nanti mungkin, matanya iya. ke atas atau ke kiri atau ke kanan ya kan? Iya, ada Baca katanya karakter kalau misalnya wajah. kemana bohong gitu. Tapi kamu belum pelajarin itu ya? Belum. Belum. Oke. Kenapa harus nonton film ini dan kapan tayangnya? Plus di mana? Tadi sih banyak banget, maksudnya filmnya itu komplit banget, ada drama percintaan, pertemanan, dan keluarga itu juga cukup dalam banget dramanya, jadi aku yakin pasti banyak yang bisa diambil. Jangan lupa nonton film Dan Bandung, tayang mulai tanggal berapa sih? 20 Agustus 2026. Di bioskop, jangan nonton bajakan ya. Masih jauh ya? Bulan Masih depan. 2 bulan. Bulan depan ya? Oke. Ya wes, terima kasih udah mampir ke Rumah Pejaten. Tapi sebelumnya aku kasih Matur ini nuwun, skincare apa aku itu? sayang. Aku pekerjaanku sekarang ini dari Kaya Rumes thank you. ya. Terima kasih. Buat punya di rumah. Makasih Bunda. Semoga filmnya juga sukses ya. Kalian Amin. juga terus berkarir dan semoga kamu juga mendapatkan jodoh yang sangat pas. Amin. Karena aku Terima lihat kasih, dia Bunda. ini ya apa? Kok ini polos banget ya. Agak bahaya kalau ketemu. Emang anak UI nggak ada yang menarik ya? Psikologi kan semuanya perempuan, Bunda. Oh iya ya. Ya ada lah. Ya nyebrang ke kampus sebelah. Kalau Psikolog. komunikasi. Iya kan? Komunikasi kan seru-seru. Ini contohnya. Soalnya nggak tahu. Tapi kan anak-anak fisip banyak yang seru-seru. Kan Oh, komunikasi kan iya. gabung sama anak fisip kan? Atau mungkin anak-anak hukum sebelahnya lagi. Psikologi itu di mana ya? Psikologi itu Psikologi itu di tengah-tengahnya hukum sama fisip. Ya makanya. Kan kamu hukum. Makanya aku ingat antara hukum atau fisip kan Iya. gitu. Gak ada yang menarik. Belum. Aku jarang ke itu sih Kemana-mana? fakultas sebelah. Selalu di kampus aku aja. Nah, Habis Kamu kalau explore lagi istirahat berarti di Di kantin. iya, kantin fakultas psikologinya. Udah gitu doang. Iya, atau enggak ke mall, Margo. nggak beda jauh sama Elma ya. Nggak beda jauh sama perannya maksudnya Bunda. Oh. Perannya tuh juga introvert dan tempatnya tuh sama, terus yang dikunjungi itu aja gitu. Iya. Introvert memang begitu sih, males males untuk mendobrak sesuatu yang baru. Kalau udah nyaman di situ aja. Berarti kamu kalau di rumah nih, kalau aku kan introvert ya, Iya. aku akan duduk di satu tempat yang sama dari pagi sampai malam di situ lokasinya. Bunda. Iya. Aku gitu. Jadi misalnya aku senangnya di pojok situ misalnya atau di pojok sini gitu ya. Aku bisa siap hari di sini aja. Kayak singgah aku sendiri kayak di sini gitu. Aku juga di kamar aku, di kasur. Udah gitu terus. Seharian ya. Kita Aku bisa sama gila berarti. kalau kayak gitu. Oh ya? Iya. Aku nggak bisa diem. Kamu nggak? Oke, ini kan kalian bermain di film tema-tema dibilang remaja nggak remaja ya, udah mulai remaja beranjak dewasa ya. Betul. Nggak ada cinlok nih. Nggak ada sama sekali malah ya. Kalau dia cari cinlok, waduh. Si Enggak Paul dong. juga main di film. Iya. Jadi aku di situ roda 3 sih. Ada Paul. Paul di film. sebagai apa? Ada dia Bimo, Bimo. sebagai Bimo. Bukan pacarmu. Bukan. Sebagai? Aku nggak punya pacar. Susinya maksudnya. Enak Kesha. dong main sama pacar. Berarti nggak boring ya? Enggak. Kamu nggak ngeceng-cengin dia? Ngeceng-ngecengin lumayan. Kalau kayak, ayo pacaran. Kamu nggak terganggu nih pacaran di depanmu gitu? Ya, lebih lucu sih lihat mereka. Jadi Nggak ya pengen udah. kamu? Tetap lo kegangguin. Tante cuma cengir-cengir aja. Tante cuma cengir, aduh Tante Bunda Maya. Nggak kok Tante, dia cuma ini kan di depan ibunya kan. Oke lah kalau gitu, makasih udah mampir ke Rumah Pejaten dan sukses filmnya dan Amin. jangan lupa nonton film Dan Bandung tanggal 20 Agustus. 20 Agustus 2026. Bye and see you in the next content.